Ya, halo semuanya, selamat datang di Tiang Jauh Podcast Bola untuk semua dari Bola Adalah Teman. I'm your host, Popo Kusen, bukan pandit. Dan seperti biasa kita akan ngebahas soal Premier League minggu lalu dan mempreview pertandingan Premier League untuk weekend ini. Nah, sebelum kita mereview pertandingan Premier League pekan kemarin, ada sedikit konfirmasi ya, yaitu akhirnya Ruben Amorim, ya gue yakin lu udah denger sih ya, kalau dia udah terkonfirmasi menjadi head coach di Man United menggantikan Erik ten Hag. Nah, I think it's very interesting karena di pengumumannya Man United setahu gue ya untuk pertama kalinya menggunakan istilah atau title head coach, bukan manager. Nah, jadi kalau manager itu kan biasanya ya kayak Ferguson gitu lah, atau Ten Hag juga kemarin masih manager sih. Jadi dia yang menentukan formasi tim, dia yang melatih timnya, dia yang menentukan pemain mana yang mau dibeli, pokoknya powernya itu begitu besar. Nah, kalau head coach ya tugasnya hanya mempersiapkan tim dan melatih tim untuk pertandingan di weekend nanti atau menghadapi pertandingan. Tapi yang beli pemain segala macam itu ada di football divisionnya, yang kalau di case-nya MU sekarang itu dibawahi oleh Dan Ashworth dan juga si Omar Berada yang jadi CEO-nya. Nah, ini benar-benar menunjukkan kalau ini adalah era baru Ineos ya. Kalau kemarin kita nggak bisa ngejudge Ineos dengan begitu tegas karena technically si Ten Hag masih manajer ya, walaupun dia perpanjang kontrak, tapi itu cuman kontrak extension, jadi kontraknya tuh nggak dirubah, dia masih tetap manajer gitu. Nah, kalau sekarang udah si Amorimnya ini head coach, jadi menurut gua udah bisa dijudge dengan tegas sih apa yang dilakukan oleh Ineos ini. Nah, Amorim punya 30-day notice period, jadi harusnya dia 1 bulan setelah ditunjuk baru bisa ngelatih, tapi dibayar lebih sama Man United, kayaknya ekstra 1 juta deh dari 10 juta euro release clause-nya, jadi bisa langsung gabung ke MU di tanggal 12 November, pokoknya Senin depan dia mulai ngelatih MU, dan MU-nya sih international break ya, jadi dia baru akan ngelatih MU di pertandingan perdana tanggal 24 November lawan Ipswich. Nah, dia ada 3 pertandingan untuk perpisahan sama Sporting karena dianggap ini tuh pertandingan yang penting. Salah satunya tadi malam lawan City yang Sportingnya menang 4-1. Itu jadi pertandingan kandangnya terakhir bersama Sporting, dan akhir pekan nanti dia away. Itu Liga juga, itu akan jadi pertandingan terakhirnya si Ruben Amorim ini. Nah, yang menarik dari Ruben Amorim adalah dia sepanjang karirnya itu hanya pernah memakai formasi dengan 3 center back, yaitu 3-4-3. Jadi dia biasanya 3-4-3, 3-4-2-1 atau 5-4-1. Jadi 3 center back. Nah, Man United setahu gue baru kayak gini waktu Louis van Gaal, itu pun kayak nggak bertahan lama kan dia pakai 3 back. Jadi menarik untuk dilihat apakah nanti Amorim ini bisa mengubah formasi Man United yang usually 2 center back atau 4 back sekarang menjadi 3 center back. Ya, Amorim menang 4-1 lawan City itu menurut gue justru menambah pressure sih ya, karena dia bakalan pressure-nya tambah gede. Lu pakai Sporting aja bisa ngalahin City, apalagi lu pakai Man United, itu harusnya lu bisa bikin Man United jadi lebih bagus. Tetapi kalau kamu fans Man United, ini adalah saatnya untuk optimis, karena kita punya waktu sampai 24 November nanti buat optimis ya. Habis itu pertandingan pertama baru mungkin bisa optimisnya hilang kalau tahu-tahu kita kalah sama Ipswich yang dilatih sama Kieran McKenna ya, yang dulu adalah first team coach-nya Man United. Tapi yaudah, segitu aja sedikit info tentang Ruben Amorimnya. And now kita mulai Tiang Jauh hari ini. Nah, yang pertama tentu adalah Man United lawan Chelsea berakhir dengan skor 1-1. Ini adalah pertandingan kedua Ruud van Nistelrooy sebagai interim head coach-nya Man United. Cukup unik karena Nistelrooy ini akan menangani Man United di 4 pertandingan, dan 4-4-nya itu dia mainnya kandang. Jadi dia akan nggak menghadapi away ya, karena Man United itu away sejak zamannya Ten Hag tuh jelek banget away-nya. Nah, tapi ini mainnya di home semua. Tapi di pertandingan ini sih menurut gua pertandingannya nggak gitu bagus sebenarnya untuk ditonton. Hasil imbang juga cukup pantas karena kedua tim ya menurut gua nggak layak menang sih. Yang layak ya imbangnya itu. Rashford, Garnacho, Zirkzee mainnya kurang ya. Højlund lumayan lah dia bisa ngedapetin penalti. Nah, Chelsea sendiri si Palmer tuh nggak kelihatan, Madueke juga dijaga sama Mazrui juga nggak kelihatan. Jadi memang ini hasil imbang yang pantas. Nah, gue sih cuma ngarep ya di 2 pertandingan sisanya Ruud, yaitu lawan PAOK
sama Leicester, itu United bisa menang semuanya. Jadi Ruth main 4 kali, menang 3 kali, imbang 1 kali. Itu berarti win percentage-nya dia tertinggi sepanjang sejarah gak sih? 75%, unbeaten lagi, ya kan? Come on United, do it. Ruud van Nistelrooy, legend, layak dapat rekor itu. Next ada Newcastle lawan Arsenal. Newcastle menang 1-0 lewat crossing yang beautiful dari Aaron Gordon. Ini crossing khas tahun 90-an ya, heading yang bagus juga dari Isak. Kita udah jarang lihat ini karena sekarang ini kan lu yang sayap kanan tuh biasanya kakinya kaki kiri, terus yang sayap kiri biasanya kaki kanan, inverted winger gitu kan. Jadi kita jarang lihat crossing yang ala-ala David Beckham kayak gini. Tapi ini lumayan nostalgic ya. Gol sundulan juga sekarang rada jarang gak sih? Kecuali set piece. Kalau yang dari live game gitu, bola hidup kayaknya jarang kan. Arsenal sendiri sekarang ada di posisi yang tidak sebagus musim lalu karena setelah 10 pertandingan, poin rata-ratanya mereka itu 1,8 poin per game. Nah kemarin di Monday Night Football itu dibahas kalau Arsenal pengen mencapai 94 poin, 94 poin itu adalah poin rata-rata juara IPL sejak Pep Guardiola ke Inggris ya. Jadi Arsenal udah jalan 10 pertandingan, mereka butuh 24 kali menang dan 4 kali seri di 28 pertandingan sisa untuk mendapatkan 94 poin. Dan itu lumayan berat sih kalau lihat mainnya sekarang ya. Mereka gue bilang butuh Odegaard banget nih karena depannya tuh nyerangnya tuh kayak kurang gitu kalau nggak ada Odegaard, cuman tergantung sama Saka. Nah kalau Sakanya lagi jelek, nah udah bingung tuh nyerangnya mau kayak gimana. Tapi feeling gue ya tahun ini kayaknya yang jadi juara itu nggak butuh 94 poin sih. Mungkin bisa di 88, 89, 90 itu kayaknya nggak butuh 94. Tapi tetap aja kalau butuh 90 poin misalnya. Ya Arsenal butuh 23 kali menang, 2 kali seri, dan 1 kali kalah aja di pertandingan sisa buat mencapai 90 poin. So lumayan berat sih. Arsenal harus segera menunjukkan performanya. Ngomong-ngomong soal performa terbaik, Tottenham mengalahkan Aston Villa 4-1 lewat Dominic Solanke, yang menurut gue Solanke ini bisa menjelma jadi pemain kunci Tottenham ya, semacam penggantinya Harry Kane, karena Tottenham ini kan punya kebiasaan buruk, yaitu setelah unggul mereka terus kehilangan keunggulannya karena memang mereka tuh mainnya nyerang banget kan, lini belakangnya tuh kayak rada bolong-bolong gitu karena highline banget defensifnya. Jadi kalau mereka punya Solanke yang bisa kayak Roy Keane di saat mereka butuh gol terus si Solanke ngegolin, maka harusnya bisa lebih tenang sih si Tottenham ini menghadapi sisa musimnya. Dan sekarang kita ke City yang kalah sama Bournemouth 2-1, kekalahan pertamanya mereka musim ini. City baru aja mengalami 3 kekalahan beruntun. Gue gak bisa ingat di zamannya Pep Guardiola kapan ya mereka kalah 3 in a row. Jadi mereka kalah sama Tottenham di Carabao Cup, itu tim kedua yang main. Terus lawan Bournemouth mereka kalah 2-1. And then tadi malam mereka kalah sama Sporting 4-1. Tapi kalau gue jadi City gue gak gitu khawatir. Dan biasanya Man City ini kalau udah kayak gini, udah mulai diragukan gini, terus mereka jadi marah, and then jadi mengamuk nih di pertandingan sisanya sampai sepanjang musim. Kita lihat aja City sekarang ada 3 poin di bawah Liverpool. 3 atau 4 ya, gue lihat bentar. City itu ada 2 poin di bawah Liverpool. Dan ya menarik untuk dilihat sih gimana nanti ya. Pep sendiri berkali-kali bilang dia cuma punya 14 first team player yang available, yang outfield player. Sebenarnya kurang lebih sama kayak yang dialami Man United musim lalu ya. Dan kalau lu lihat line up-nya City kayak lawan Sporting tadi malam nih yang katanya cuma 14 outfield, man, yang main juga masih jago-jago man. Ada Bernardo, ada Foden, ada Haaland, Akanji, Rico Lewis, ada Guardiol, terus ada Kovacic. And then di bench-nya itu yang masuk ada Gundogan, ada Kevin De Bruyne. Jadi kayak I don't know man, kayaknya masih hitungannya first team gak sih? Cuman mungkin capek aja ya. But itu aja untuk Tiang Jauh kali ini. Jangan lupa like, subscribe, follow, dan juga share juga ke teman-teman kamu yang menganggap bola adalah teman. Prediksi Premier League minggu ini lo bisa lihat di layar. Prediksi gue dan pilihan Popo ada 2 pertandingan. Yang hari Sabtu ada Brentford lawan Bournemouth. Menurut gue 2 tim ini penampilannya seru, kayaknya bakal ada banyak gol. Kemudian yang hari Minggu ada Chelsea lawan Arsenal, big match juga, Derby London. Walaupun hati-hati ya, karena gue punya feeling kayaknya ini pertandingan bakalan kayak lumayan boring gitu sih. Karena Arsenal sekarang lumayan boring kan, kayak semi-semi Mourinho gitu. Apalagi gak ada Odegaard kan. But gak tahu kalau Odegaard
tiba-tiba main. Kemarin gue lihat dia sempat latihan tuh waktu persiapan Arsenal Liga Champions. But kita tunggu aja, prediksi gue Chelsea Arsenal 1-1 atau 1-0 atau 0-1, pokoknya kayaknya bakal boring dan golnya dikit sih. Oke, itu dulu untuk Tiang Jauh kali ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan nggak ada preview ya karena ada international break. Jadi kita akan ngebahas tentang sesuatu yang menurut gue menarik ya, tentang betapa klasemen Liga Inggris di pekan ke-10 itu ternyata tidak jauh berbeda dengan klasemen Liga Inggris di akhir musim. Nah, jadi ini minggu depan kita akan ngebahas klasemen waktu pekan ke-10 itu kayak apa, dan kita lihat nanti gimana efeknya atau kita bandingkan nanti dengan akhir musim. Oke. Di sini Popo Kusen, thank you for watching and I'll see you when I see ya.